Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiana Nur Fauziah dari kelas 4 PGMIC dengan NIM 22410405130. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana kita menghitung sebuah data dengan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja kita ke nomor 1, di mana ada seorang peneliti yang melakukan penyebaran angket kepada 32 responden yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, di masing-masing kelompok ini, peneliti akan membuktikan bahwa keempat kelompok tersebut berasal dari kelompok yang homogen dan normal. Nah, maka di sini kita akan menguji normalitas dan homogenitas. Nah, pertama kita ke SPSS, kemudian kita ke variabel view. Di sini kita tulis, jadi ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Tapi perlu diperhatikan ketika penyusunan di variabel view ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi seperti ini. Nah, untuk desimalnya kita nolkan semua. Oke, untuk measure-nya kita salah. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data yang telah disediakan. Oke, kita langsung copy paste saja semua datanya. Masukkan. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Cek apakah sudah benar. Nah, untuk menghitung atau mencari uji normalitas, kita menggunakan rumus analyze, descriptive statistic, kemudian ke explore, kemudian kita pindahkan kelompok-kelompok ini ke dependent list secara urut ya. Oke, kemudian kita ke plot. Nah, centang yang normality plot like this. Kemudian continue. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini muncul tabel-tabel yang test of normality. Kita bisa copy, kemudian kita paste hasilnya di sini. Jawaban nomor 1 normal. Nah, di sini kita lihat tes normality-nya, signifikannya ada di separuh. Kita bisa beri tanda. Nah, kita bisa baca di sini kesimpulannya bahwa apabila signifikan itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak normal. Jadi di sini langsung kita artikan saja, kelompok A memiliki nilai signifikan sebesar 0,022, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, kalau nilai signifikannya lebih kecil daripada 5, maka data tersebut dikatakan sebagai data tidak normal. Selanjutnya, untuk kelompok B itu sebesar 0,403. Ini mengartikan bahwa lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut normal. Kemudian kelompok C memiliki nilai signifikan sebesar 0,112, yang berarti lebih besar daripada 0,05, artinya data tersebut normal. Dan kemudian yang kelompok D nilai signifikannya yaitu 0,016, di mana lebih kecil daripada 0,5, artinya 0,05. Nah, data tersebut dikatakan sebagai
tidak normal. Oke. Nah, dari tes normality ini kita kembali ke SPSS untuk mencari tes homogenitas atau uji homogenitas ya. Nah, karena di sini ada data yang normal dan tidak normal, maka kita akan mengujinya dengan uji Levin. Nah, di sini kita tulis dulu uji Levin dan jadi seperti sini uji Levin dan kelas Levin. Nah, di sini desimalnya kita nolkan. Nah, untuk di ini values-nya kita ganti value 1 untuk kelompok A, 2 untuk kelompok B, 3 untuk kelompok C, dan 4 untuk kelompok D. Oke. Nah, di sini uji Levin itu sedang. Nah, uji Levin ini adalah data-data dari kelompok A, kelompok D. Jadi di sini ada 1, kemudian B, jadi 2, kemudian C, 3, kelompok D, 3. Nah, baik, untuk menghitung uji homogenitasnya, tadi kita uji Levinnya udah memasukkannya, kita ke analisis. Nah, kemudian ke klasifi, ke diskriminan. Nah, kemudian yang dimasukkan itu kelas Levin ke grouping variabel dan uji Levin itu ke independen. Nah, di sini tadi definisinya itu kita tulis minimum 1 dan maksimumnya 4. Kemudian ke statistik, kita centang yang box M. Nah, kita centang continue, oke. Nah, kita ke bawah, hanya nah, di sini dari result. Jadi kita bisa langsung copy, kemudian kita paste dari result. Nah, di sini signifikannya itu 0,428, artinya nilai signifikan 0,428 itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan sebagai yang konten. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Di sini berdasarkan soal nomor 1, apakah terdapat perbedaan dari kelompok tersebut dengan nilai A 5%? Nah, bagaimanakah kesimpulannya? Nah, kita ke SPSS, kemudian kita menggunakan data yang tadi sudah digunakan untuk mencari kita ke compare means, kemudian kita menggunakan memory ANOVA. Nah, di sini kita pindahkan jadi uji Levin ini ke dependent list dan faktor itu dengan kelas Levin. Kemudian kita ke post-hoc. Nah, kemudian centang yang skip. Kita centang. Oke. Kemudian di sini signifikan punya 0,5%. Kemudian kita continue. Oke. Nah, di sini muncul memory ANOVA. Kita bisa copy. Di sini kita temukan ya signifikannya ini 0,0. Oke, kita menjawab nomor 2. Oke.
Oke, kita cek datanya. Nah, di sini kita signifikan itu 0,000. Nah, kita baca apabila signifikan tersebut lebih dari 0,05, maka data tersebut nolnya diterima. Sedangkan apabila signifikannya itu kurang dari 0,05, maka nolnya ditolak. Nah, karena di sini signifikannya 0,000, maka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka nolnya ditolak. Jadi keempat kelompok itu memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Nilainya di sini berbeda. Nah, nilainya ditolak. Nah, selanjutnya kita lihat lagi tabelnya. Ini ada multiple comparison. Kita bisa copy dulu. Oke, kemudian kita baca. Nah, kita lihat ini datanya bisa dengan dua cara. Yang pertama kita melihat signifikannya. Ini signifikan dari data signifikan. Jika kita melihat dari hasil signifikannya, maka apabila signifikan tersebut lebih dari 0,05, maka perbedaan rata-rata nilai itu tidak signifikan. Nah, jika signifikannya itu kurang dari 0,05, maka perbedaan rata nilai itu signifikan. Nah, di sini kelompok A dengan kelompok B kelompok A dengan kelompok B itu signifikannya 0,001, sehingga data tersebut itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka perbandingan perbedaan kelompok A dengan kelompok B itu
signifikan. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa melihat dari bintang. Apabila ada tanda bintang ini, berarti dikatakan signifikan, komplit itu signifikan. Sedangkan yang tidak berbintang itu berarti tidak signifikan. Nah, baik, selanjutnya kita ke nomor 3. Soalnya itu ada kita suruh mencari kesamaan regresi dari data X dan data Y. Ini ada kemungkinan dan regresi mahasiswa. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Nah, kita ke new data aja ya. Oke, pertama kita tulis variabel view-nya terlebih dahulu. Tadi ada faktor kemungkinan atau X, dan ada regresi mahasiswa atau Y. Nah, kita langsung saja ke desimalnya kita nolkan. Kemudian measure-nya kita ganti skala. Nah, langsung kita ke data view. Kemudian kita masukkan data. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, dari sini datanya muncul. Kemudian kita ke analysis regression linear. Kemudian faktor-faktor kepemimpinan atau variabel X-nya itu kita pindah ke independen, sedangkan regresi mahasiswa atau yang variabel Y-nya itu kita masukkan ke dependen. Nah, setelah ini langsung kita oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Di sini ada model SUGI. Kita copy terlebih dahulu. Copy. Dan uji regression ya. Nah, kita bisa baca di sini bahwa nilai hubungan di sini ada nilai hubungan korelasinya itu sebesar 0,97, di mana lebih besar dari 0,5, sehingga dianggap sebagai data yang ada korelasi. Kemudian kita baca yang atau presentasinya. Di sini presentasi pengaruhnya itu sebesar 0,944 atau 94,4%. Kemudian kita tabelkan lagi, kita lihat sekali. Kemudian kita copy.
Kemudian kita paste. Nah, kita baca lagi bahwa di sini signifikannya itu 0,000. Nah, bahwa signifikannya itu 0,000 berarti lebih kecil daripada 0,05 yang berarti datanya itu agak menganggap. Nah, dengan nilai F-nya itu sebesar 303,858. Selanjutnya kita lagi, kita copy yang koefisien. Di sini kita mencari nilai A, B. Jadi nilai A itu kita dapatkan dari nilai A. Nah, itu ada 14,872. Nah, sedangkan nilai B-nya itu dari 1,125. Nah, untuk menentukan kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan 14,872 ditambah 1,125 X. Nah, karena di sini nilainya semua, maka jika naik hasilnya, maka makin banyak. Jika naik hasilnya makin banyak, jika hasilnya naiknya itu makin banyak, maka data tersebut menuju ke arah positif. Nah, ini dia tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga bisa membantu. Jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.